Shalom buat kita semuanya. Dan mari kita melihat firman Tuhan bersama-sama hari ini di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ayat 3 sampai ayat 42. Ya, saya mau sarankan Bapak Ibu membacanya di rumah nanti setelah pulang dari ibadah supaya mendapat konteksnya dengan lebih jelas. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 42. Dan saya akan memberikan tema firman Tuhan hari ini, judulnya adalah melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Tentunya kita tahu semua di dalam kehidupan kita, tidak hanya melakukan saja itu yang penting, tetapi menyelesaikan apa yang kita lakukan. Ada orang yang sudah mendaftar kuliah, S1, S2, tapi pertanyaannya apakah menyelesaikannya atau tidak. Ada orang yang bisa menikah katanya, tetapi pertanyaannya apakah menyelesaikan sampai akhir atau tidak. Ada orang yang katanya 15 tahun yang lalu sudah mulai melakukan melayani Tuhan. Pertanyaannya apakah mereka akan melayani Tuhan sampai pada kesudahannya. Maka penilaian daripada iman Kristiani tidak dilihat daripada awal atau di tengah, tetapi pada akhirnya. Bagaimana kita menyelesaikan, menuntaskan panggilan Tuhan, rencana Tuhan, perjalanan iman kita, itulah yang terpenting. Maka kita lihat bersama-sama hari ini kembali firman Tuhan, biar memberikan kepada kita sebuah ingat-ingatan. Bahwa sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, dia mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Di mana tidak ada Tuhan lain, tidak ada pribadi lain yang berani menjamin, percayalah kepadaku maka akan kuberikan kau hidup yang kekal. Akulah jalan menuju kepada surga. Tidak ada kecuali Yesus. Maka ketika hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi Kristus yang tinggal di dalam kita, maka kita harusnya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk Dia, bukan untuk diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Nah, kita bisa melihat bahwa aktivitas pelayanan Yesus selama hidupnya ketika dia melayani, ya, itu sangat banyak hal yang dia lakukan di dalam pelayanannya. Nah, saya akan mulai langsung di Yohanes pasal 4 ayat 34 di situ. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Perhatikan baik-baik. Makananku adalah melakukan kehendak Dia dan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka ini harusnya menjadi tema kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, siapapun kita. Kita bekerja sebagai seorang supervisor, manajer, pegawai, trainer, guru, ya, pegawai rumah sakit, dokter, pengacara, apapun profesi Anda. Maka kita perlu ingat bahwa yang kita lakukan adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, apa pekerjaan Tuhan? Mari kita nanti akan lihat bersama-sama. Nah, banyak cara yang dilakukan Yesus di dalam melayani orang-orang. Banyak cara yang dilakukan Yesus dalam menyelesaikan pekerjaan Bapa. Maka kita bisa lihat Yesus mengajar orang-orang. Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit. Yesus mengusir roh jahat. Yesus memberi makan orang yang lapar. Yesus memberi penghiburan kepada mereka yang perlu penghiburan. Kita tahu dalam kehidupan kita ada banyak kesulitan, tantangan, masalah, persoalan. Tapi Yesus hadir memberikan mereka penghiburan. Dan bukan hanya itu yang menarik, di dalam pelayanan Yesus dia juga melakukan banyak percakapan. Maka Yesus bukanlah pribadi yang susah dijumpai. Kalau kita hari ini mendengar ada hamba Tuhan yang sulit dijumpai, Yesus gak pernah sulit dijumpai. Yesus sangat mudah dijumpai. Kenapa? Karena dia being around with us. Dia ada bersama-sama dengan kita, firman Tuhan begitu. Maka pastikan gembala di sini juga mudah dijumpai. Amin. Iya kan? Mudah dijumpai. Di WhatsApp datang, di telepon diangkat, minta dilayani, langsung sigap. Orang-orang ya harus mengerti Yesus adalah hamba Tuhan, pengkhotbah, pelayan Tuhan, bahkan Tuhan sendiri yang mudah dijumpai. Amin. Beritahu sebelahnya katakan mudah dijumpai. Jangan sulit, kita harus mudah melayani Tuhan, itu harus mudah dijumpai. Nah, perhatikan baik-baik, ada beberapa contoh yang saya berikan dalam pendahuluan ini. Maka saya berikan judul di situ ada percakapan yang mengubahkan. Ya, kita tahu bahwa Yesus bercakap-cakap dengan seorang ahli Taurat. Orang yang paham tentang ilmu pertauratan.
Ya, dia udah khatam, hukum Taurat dia tahu, Misna dia tahu ya, semua dia tahu pokoknya. Namanya Nikodemus. Dan saat itu Yesus menjelaskan kepada dia tentang kelahiran baru. Tentang bahwa diselamatkan itu bukan melakukan hukum Taurat, tetapi ada lahir baru. Maka muncul ayat yang ke-16 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, kita juga bisa melihat bahwa Yesus juga bercakap-cakap dengan seorang berdosa. Dan karenanya dia dikomplain, yaitu seorang bernama Zakeus, ya. Dan Zakeus ini pekerjaannya pemungut cukai. Dan kalau kita belajar di Alkitab, maka pemungut cukai disandingkan dengan orang berdosa. Halo? Ya, dia adalah orang yang berdosa, dianggap seperti itu. Dan Yesus mau datang ke rumahnya, makan dan bercakap-cakap dengan mereka. Saya nggak yakin kalau kita makan ya 2 jam, 3 jam dan makan doang nggak ngomong, nggak mungkin. Pasti ada percakapan di situ. Nah, perhatikan baik-baik di situ ya. Saya mau kita di percakapan Zakeus ini sedikit meng-highlight. Maka Lukas pasal 19 ayat 7 ya. Lukas 19 ayat 7 tertulis ayatnya di situ bahwa apa? Bahwa Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Atau lengkapnya saya akan bacakan ya. Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 ayat yang ke 6. Ya, ayat ke-6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya, kata menumpang atau to stay ternyata bukan menumpang yang saya pikirkan. Ternyata bukan menumpang yang banyak orang mengerti. Karena bahasa aslinya di Yunani adalah kata luo. Dan kata luo itu ternyata menghancurkan atau menggulingkan. Overthrow, ya, menghancurkan, to destroy atau menggulingkan. Nah, pertanyaannya Yesus datang ke rumah Zakeus menghancurkan, menggulingkan apa? Kan makan-makan mereka. Nah, ini yang menarik. Ternyata di dalam percakapan hanya bercakap-cakap beberapa dari kita. Kalau dibilang mari kita harus menginjil kayaknya berat. Ya, makanya dirubah, diperhalus. Mari kita sampaikan kabar baik. Lebih enteng kan? Itu pun masih berat. Mari kita bercakap-cakap tentang Tuhan. Mari kita bercakap-cakap tentang kebenaran. Jadi melakukan kehendak Tuhan, nanti kita lihat di bawahnya bahwa kalau kita melihat apa yang Yesus lakukan dan Yesus melakukan kehendak Bapa, bahwa dalam kehidupannya dia terus menyampaikan kabar keselamatan, kabar kemenangan, kabar kesukacita bagi orang-orang yang dijumpai. Dan saat itu Zakeus mendengar juga lewat percakapan-percakapan. Ternyata percakapan Yesus itu bukan gosip. Percakapan Yesus itu bukan sesuatu yang membuat orang hidupnya makin berbeban berat. Tetapi percakapan yang bisa menggulingkan, bisa menghancurkan pola-pola pikir yang salah. Ya, cara hidup yang tidak benar. Sehingga Zakeus boleh kembali ke asalnya seperti arti namanya. Arti nama Zakeus bahasa Ibraninya akar katanya adalah zakak. Ya, dan zakat itu artinya menjadi terang, menjadi bersih, dan menjadi murni. Maka Yesus datang ke rumah Zakeus dengan bercakap-cakap sehingga Zakeus, kamu ini orang terang, kamu ini bersih, arti namamu itu murni. Dan aku datang supaya mengembalikan arti namamu dalam kehidupanmu. Dan setelah itu kita bisa melihat bahwa Zakeus berdiri, ayat ke-8. Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, langsung ya. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang sudah bercakap-cakap dengan Yesus, hidupnya harus mengalami perubahan lebih baik. Amin. Kita yang bercakap-cakap dengan Tuhan, kita yang mendengar firman Tuhan, kita yang setiap hari ya mendengar daily devotion. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Anda bisa akses MCC YouTube ya, MCC Ministry, ada daily devotion setiap hari. Jam 5 pagi Anda sudah bisa dengar firman Tuhan. Dan kita akan terus mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita bisa melihat di sini ya, bahwa Yesus juga mengalami percakapan dengan wanita Samaria. Yohanes 4 ayat 3 sampai 42 yang akan kita bahas hari ini. Mari kita fokus kepada Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 42 dan saya akan mulai dengan
mengeluarkan petanya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik di Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, Yesus pergi dari Yudea ke Galilea dan harus melintasi Samaria. Harus, ya. Saya selidiki terus-menerus kenapa harus. Siapa yang suruh? Apakah ada yang mau menikah? Apakah seperti apa? Tetapi saya meyakini bahwa apa? Bahwa ini adalah tindakan yang disengaja. Kenapa? Karena kalau kita lihat di peta di atas dari Yudea, ya Yerusalem dari bawah sampai ke Galilea, itu kalau lewat jalur ungu atau biru, ya mungkin biru mungkin ungu, itu harus memutar bahkan nyeberangin sungai Yordan. Dan itu jaraknya bisa 2 kali lipat lebih jauh jika jalannya melewati jalur kuning atau lurus saja. Namun masalahnya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, orang Samaria dianggap sebagai darah Yahudi campuran. Ketika tahun 700-an ya Bapak Ibu Saudara, mereka disekap atau dibuang, dikuasai Raja Asyur. Dan mereka 10 suku itu kawin dengan orang-orang yang bukan suku Israel. Bukan suku-suku yang orang Yahudi maksud saya. Dan perhatikan baik-baik, mereka tidak bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi Yesus harus melewati situ. Ya, lebih cepat setengah jalan. Lurus saja dia nyampe ke sana. Nah, apa tujuannya? Nanti kita lihat bahwa perjalanan ke Yudea, ke Galilea, ya itu 2 kali lipat jika tidak melewati Samaria. Nah, di sini saya membuat sebuah keputusan ya, bahwa pelayanan seharusnya adalah kegiatan yang disengaja, diinginkan dan direncanakan. Ya. Maka Yesus tahu ada cultural gap. Ada sebuah budaya yang ada pembatas, tidak boleh. Tapi Yesus memberikan sebuah arahan kepada kita bahwa kita tidak bisa pilih-pilih orang. Maka kata harus di situ ada sebuah niat, intensi yang disengaja, yang diinginkan, yang direncanakan bahwa Yesus harus bertemu dengan seseorang di dalam pelayanannya. Ada sebuah pelayanan misi, ada sebuah tugas yang dia harus selesaikan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, siapakah perempuan Samaria itu? Ayat 6 sampai ayat 26. Kita lihat di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Firman Tuhan sebelumnya di ayat yang ke-6 dikatakan itu jam berapa Bapak Ibu? Siang. Dan kebiasaan wanita-wanita Yahudi, kita bisa tahu dari zaman dulu ketika Ishak dicarikan jodoh Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa bujang yang disuruh oleh bapaknya Ishak itu, dia bertemu dengan seorang bernama Ribka yang sedang mengambil air. Memang kebudayaan mereka yang wanita ambil air. Tapi biasanya ambil air itu di pagi hari dan sore hari. Tetapi ini wanita di siang hari. Apa tujuannya? Mungkin tujuannya menghindari bertemu dengan orang. Kenapa dia hindari bertemu dengan orang? Mungkin hari ini kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang gak pengen ketemu dengan banyak orang atas kehidupan kita hari ini atau masa lalu kita. Atau kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang tidak mau diajak berkomunitas, tidak mau diajak kepada ibadah, tidak mau dan kita dengan mudah berkata menghakimi bahwa memang dia tidak mau percaya Tuhan. Kita gak pernah masuk lebih dalam apa yang mereka alami. Apa yang kita perlu ketahui tentang mereka sehingga mereka lakukan seperti ini. Maka ayat 9 kita bisa lihat di situ. Ayat yang ke-9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya, karena orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau skenarionya itu para murid tidak beli makanan. Nah ini yang menarik kan, Yesus mengajarkan kalau mengutus ladang misi kan berdua-berdua. Gak ada yang sendiri ya, berdua-berdua. Kemudian mereka punya kebiasaan memang ambil air bergerombol. Ya, beli makan siang aja bergerombol tuh murid-muridnya. 12-12-nya pergi. Tapi itu sebuah divine planning. Kenapa? Bayangkan. Kalau ada 12 murid plus wanita itu 13. Maka itu perempuan pasti balik lagi ke rumah. Kenapa? Itu di sumur ada 13 orang. Banyak amat. Dia pulang lagi. Orang saya menghindari kerumunan justru sekarang ada kerumunan. Maka tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan ketika kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil, bersaksi kepada orang-orang. Tiba-tiba dia sedang sendirian, orang tuanya sedang di luar kota. Tiba-tiba dia datang ke rumah kita. Tiba-tiba hari ini dia hadir di acara ulang tahun. Itu semua adalah sebuah rencana yang kita perlu sensitif. Jangan-jangan Tuhan yang sudah siapkan dia untuk kita layani. Amin.
Nah, mari kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 17 dikatakan, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu, dan kamu pernah punya 5 suami. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan khotbah ini, yang muncul di dalam pikiran kita apa? Bahwa perempuan ini adalah perempuan sundal, betul? Perempuan ini adalah pelacur, betul? Halo? Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Kita perlu telaah lebih dalam. Orang Yahudi itu istri tidak boleh menceraikan suaminya. Tapi suami boleh. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dia bersuami 5 kali. Oleh karena itu ketika dia tidak bersuami lagi, bisa banyak masalahnya. Bisa karena suaminya meninggalkan dia. Bisa karena suaminya menceraikan dia. Bisa karena suaminya meninggal karena kecelakaan. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas dia pernah bersuami sampai 5 kali. Apa kabar tetangga? Ya, ini memang wanita pembawa sial. Kalau sampai suaminya meninggal semua karena kecelakaan. Ini wanita nggak bisa diuntung. Ini wanita sumber masalah. Bla 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 bla. Bukan dikasihani, tapi justru digosipin. Jadi wanita ini bukan dengan pria yang tidak baik-baik. Dia menikah dengan suami disebutnya. Ya, yang sekarang di rumahnya bukan juga suamimu. Tapi kan kita nggak jelas. Apakah itu pacarnya? Apakah kakeknya, kakaknya, adiknya? Ada seorang pria di rumahnya. Tapi yang jelas, yang di rumahmu itu ada seorang pria, bukan suamimu. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita berpikir jauh tentang wanita ini adalah orang yang jahat. Wanita tidak tahu diri. Perhatikan baik-baik, mungkin itu yang dia alami saat itu. Mungkin iya ada bagian itu dia lakukan. Atau mungkin juga tidak. Tetapi yang jelas stigma tentang dia itu menjadikan dia akhirnya menghindari bertemu dengan orang. Makanya ketika Yesus berkata, kalau kau minum air yang kuberikan kamu gak akan haus lagi. Maka dia berkata dengan polosnya, kasih dong Tuhan supaya aku gak usah kesini lagi. Gak usah lagi ketemu-ketemu orang. Gak usah lagi capek-capek. Ya, Bapak Ibu Saudara, saat banyak orang menghakimi, Yesus justru berempati. Saat banyak orang menghakimi, mungkin menghakimi kita atau kita menghakimi mereka, tapi Yesus selalu berempati kepada kita. Berempati kepada mereka yang berdosa. Amin. Ya, maka Yesus melayani dia, melakukan pekerjaan Bapa itu artinya apa? Menyelesaikan tugas dari Tuhan itu artinya apa? Artinya kita kembali bahwa tujuan Yesus datang ke dunia adalah apa? Adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Yesus tak lain dan tak bukan. Dia bukan mengambil nyawa, dia memberikan kehidupan. Dia bukan merenggut surga kita, tapi dia mengambil neraka kita. Dia bukan ingin dilayani, tapi dia mau sengaja melayani kita. Maka dia datang untuk menyelamatkan dunia. Melakukan pekerjaan Tuhan artinya kita ikut di dalam misi penyelamatan di dunia. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan artinya sampai akhir hidup kita, kita terus menjangkau mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Dan akhirnya saya mau kita fokus pada Yohanes pasal 4 ayat 34-35. Saya ulang lagi ayat 34 dikatakan. Kata Yesus kepada mereka setelah murid-muridnya datang membeli makanan. Dan wanita itu sudah diinjili, sudah mengalami perubahan hidup Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita baca bersama-sama di ayat 35, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 kita menyebutkan tugas orang Kristen adalah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan ayat 35 menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh murid Kristus. Siapa yang murid Kristus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudara di rumah, kalau Anda murid Kristus angkat tangan tinggi-tinggi. Jika Anda angkat tangan, beritahu sebelahnya katakan, hai murid Kristus. Supaya sadar ya, hai murid Kristus. Nah inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama firman Tuhan berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Yaitu yang pertama. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama adalah jangan menunggu. Beritahu sebelahnya katakan jangan menunggu. Ya, karena petani zaman itu mereka tahu bahwa namanya panen sudah ada ukurannya.
menabur di musim ini, nanti sekian bulan akan panen. Kalau sampai cuaca bagus panennya oke, kalau nggak bagus berarti gagal panen. Ulangi lagi dari awal, ada jadwal yang terjadwalkan. Panen petani digunakan sebagai metafor Yesus mengajar. Tetapi perhatikan baik-baik, Yesus sedang bicara tentang panen rohani. Jadi panen rohani tidak terjadi di musim tertentu, tapi setiap saat. Karena pandanglah sekelilingmu, kita bisa lihat ada orang-orang yang bisa dituai. Ada orang-orang yang kita bisa bercakap-cakap tentang Tuhan. Bercakap-cakap tentang kabar baik. Selalu ada orang di sekeliling kita untuk kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Ya, jadi menunggu atau tidak mau. Menunggu atau takut. Jadi kalau hari ini kita sering berkata sebagai orang Kristen, orang percaya, kita nanti tunggu hikmat Tuhan. Kita tunggu Tuhan bicara supaya suruh saya menginjil. Oh, Tuhan sudah bicara di Alkitab, masih kita tunggu lagi. Halo? Ada banyak orang-orang Kristen hari ini menunggu Tuhan berbicara kepada dia yang perkataan Tuhan sudah ada di Alkitab. Nggak percaya, masih diulang-ulang lagi. Bilang aja kalau takut, bilang aja kalau tidak mau. Maka perhatikan baik-baik, ya. Tugas utama penginjilan itu bukan hanya menabur, Bapak Ibu. Nah, ini satu stigma juga yang kita pahami bahwa yang penting saya sudah menabur. Yang penting saya sudah menabur. Hasilnya saya serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang statement ini membuat kita tidak serius sampai memfollow up seseorang percaya kepada Tuhan. Betul? Membuat kita patah arang, tidak semangat. Yang penting saya sudah khotbah. Saya khotbah di gereja setahun sekian ratus kali. Dan saya berkata saya menabur. Enggak Bapak Ibu. Penginjilan itu bicara tentang kepada mereka yang belum pernah mendengar kabar baik. Halo? Kalau sudah mendengar seperti Bapak Ibu hari ini sudah di gereja, ini kita saling menguatkan, saling menasihati, saling mengokohkan iman, itu saling. Ya. Tapi perhatikan baik-baik, dikatakan begini, Yohanes 15 ayat 16b, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Beritahu sebelahnya, jangan menunggu untuk berbuah. Yang kedua, firman Tuhan berkata kepada kita, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang. Perhatikan baik-baik. Jadi jangan menunggu, itu yang harus orang Kristen lakukan hari ini. Dan yang kedua adalah lihat sekeliling. Lihat sekeliling. Kenapa kita tidak melihat ada orang-orang yang membutuhkan Kristus? Karena kita tidak melihat. Karena abai, karena acuh, karena berharap ada orang lain nanti yang Tuhan akan utus. Ya, kalau kita melihat keluarga kita bisa tahu, oh Tuhan, aku sebagai orang percaya seharusnya aku menjadi utusan pertama untuk keluargaku. Tapi berapa banyak dari kita berdoa supaya Tuhan utus orang lain untuk menolong dia. Saya setuju, ada kalimat yang berkata, Pak, kan Nabi tidak dihargai di rumahnya sendiri, Pak. Betul, tapi jangan dijadikan alasan bahwa Anda tidak mencoba. Peran kita bukan memastikan orang bertobat. Peran kita adalah apa? Menyampaikan kabar baik, menolong dia, memuridkan. Lalu kalau dia sudah terima Yesus, dibaptis langsung, gak usah tunggu-tunggu. Dan kalau dia mau dimuridkan, kita muridkan terus. Nah itu peran kita. Peran kita bukan membuat dia bertobat atau tidak, itu urusan Tuhan dengan dia. Amin. Kita perlu percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan orang-orang. Ladang-ladang sudah menguning. Dan frasa, tetapi aku berkata kepadamu. Ya ada frasa itu. Tetapi aku berkata kepadamu. Nah kalimat ini menunjukkan apa? Kalimat ini menunjukkan kontras dari kalimat sebelumnya. Karena kalimat sebelumnya berkata, kamu mengatakan 4 bulan lagi. Tetapi ya aku berkata kepadamu. Yesus sedang memberikan koreksi kepada para murid. Jangan menunggu, tapi mulailah melihat. Jangan tunggu. Kita tahu siapa teman kita yang 5 tahun, 10 tahun belum percaya kepada Kristus. Kita tahu siapa rekan-rekan kita yang mereka membutuhkan Kristus. Maka kita perlu lihatlah sekeliling. Dan ternyata kata lihat di situ, epairo, ya kata epairo bahasa Yunaninya menggunakan bentuk present indikatif aktif yang artinya lihatlah itu bukan kemarin, bukan nanti, tapi setiap saat dalam kehidupan kita. Ya, dan indikatif berbicara tentang apa? Benar-benar terjadi, benar-benar dilakukan secara aktif. Maka dimanapun kita berada saat ini, selagi kita masih bernapas, maka lihatlah sekeliling,
Ya, lihatlah mereka yang ada di sekitarmu, dan kata epairo itu ternyata artinya raise atau lift up, mengangkat. Ya, jangan nunduk terus, kalau nunduk kita nggak bisa lihat, mulai angkat. Ketika kita angkat kepala kita, angkatlah kepalamu, ya ada lagu itu ya, hai pintu gerbang, itu kan kita nyanyikan dulu. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, angkat kepalamu, lihat sekeliling. Yesus mendorong dan menantang para murid termasuk kita untuk melihat bahwa tuaian sudah di depan mata. Amin. Di depan mata. Dan yang terakhir, firman Tuhan berkata, yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak Ibu Saudara, mulailah menuai. Jangan menunggu, lihat sekeliling, mulai menuai. Dan firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-36. Apa saudara? Kita bisa baca di situ? 1, 2, 3. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, bukan tuaiannya yang sedikit, tapi pekerjanya yang sedikit. Maka kita perlu berdoa supaya Tuhan mengirimkan pekerja, supaya Tuhan mengirimkan kita sebagai pekerja juga. Maka Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik kalau kita kembali melihat kepada Matius pasal 25 di situ, perumpamaan tentang talenta, ya ayatnya yang ke-14 sampai 30, ada hamba pertama diberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Maka kita lihat apa yang mereka lakukan. Ya, perumpamaan Tuhan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya ini menjadi menarik. Kenapa? Karena ketika mereka bertiga kembali, responnya berbeda. Tapi respon hamba pertama dan hamba kedua mirip. Mereka telah mengerjakan talenta itu dan beruntung. Ya, yang talentanya 5 untungnya lebih banyak, yang talentanya 2 untungnya lebih sedikit. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah mempermasalahkan hasilnya. Halo? 5 misionaris dikirim oleh gereja MCC. Lalu 1 menghasilkan 2 jiwa, yang lain 3 jiwa, yang lain sampai ada 30 jiwa. Lalu yang 2 jiwa kita tutup dalam nama Yesus. Enggak bisa begitu. Halo? Tuhan tidak permasalahkan berapa jumlah hasil panennya. Tetapi yang Tuhan permasalahkan adalah apa? Jika orang itu tidak menghasilkan apapun. Amin. Nah, mari kita lihat sebuah statement yang dikatakan oleh Rick Warren. Dia berkata begini, God expect both fruitfulness, faithfulness, and fruitfulness. Faithfulness and fruitfulness. Jadi Tuhan mengharapkan baik kesetiaan dan juga keberbuahan. Oke? Kesetiaan dan keberbuahan. Orang yang berbuah berarti dia orang yang setia. Orang yang setia kepada Yesus berarti dia harus berbuah. Tidak boleh saya hanya setia dan tidak berbuah. Karena keberbuahan adalah tanda kesetiaan. Amin. Maka kita bisa melihat tatkala Yesus memberikan contoh kepada kita tentang melayani orang lain. Melakukan kehendak Bapa yaitu menyampaikan kabar baik. Dikatakan dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 39 sampai ayat 42. Orang semakin banyak percaya tentang Yesus. Dengan memakai satu orang yang mungkin depresi, yang mungkin lagi stres, yang mungkin dia sedang mengalami sesuatu sehingga menghindari banyak orang. Tapi perhatikan baik-baik. Justru dengan orang yang miskin, lemah, tak berdaya, Injil mudah masuk dalam kehidupan mereka. Halo? Jangan-jangan yang mengerti terlalu dalam tentang teologi. Tentang ilmu-ilmu tentang Alkitab. Justru hanya mengajar dan tidak melakukan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lakukan dimanapun konteks kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. 3 hal yang harus kita lakukan. Dan kita selesaikan. Bukan pekerjaan kita, tapi kerjaan Bapa yang ada di surga yang diberikan kepada kita. Maka ia yang hidup bagi dia wajib hidup ya sama seperti Kristus telah hidup. Yang pertama, jangan menunggu. Beritahu sebelahnya katakan, jangan menunggu. Ya, yang kedua, beritahu sebelahnya katakan, lihat sekeliling.
Dan yang terakhir, mulai menuai. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu memberikan kami arah. Sehingga kami boleh melakukan pekerjaan Bapa di dalam kehidupan kami. Apapun bisnis pekerjaan yang kami miliki hari ini, yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah itu menjadi kendaraan saja untuk kami menjalankan pekerjaan Bapa. Dan bukan menjadi yang utama. Yang utama adalah kami boleh pergi. Jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dan ajarkan mereka di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya.